Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah di siang hari yang mulia ini, di penghujung bulan Rabiul Awal. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk menghadiri majlis yang di dalamnya kita berzikir kepada Allah, di dalamnya kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kediaman sahabat kita dan saudara kita Haji Umar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluarga beliau dan kepada ayahanda beliau beserta anak keturunan beliau, amin ya rabbal alamin, beserta rekan-rekan yang bersama beliau di tempat yang kita hadiri bersama-sama, dan mudah-mudahan mendapat rahmat Allah taala, amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan kerabat beliau, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang akan menambahkan keyakinan seseorang dan meningkatkan keimanannya adalah mendengarkan cerita dan hikayat orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah, Rasul dan nabi-nabi pilihan yang telah di atas ke muka bumi, sebagaimana Allah telah berfirman kepada baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami menceritakan tentang cerita nabi-nabi terdahulu kepada engkau wahai Muhammad adalah semata-mata untuk menguatkan hatimu. Sehingga Sayyidina Muhammad Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau mengatakan, hikayatus salihin jundum min junudillah yuqwa biha qulubul muridin. Cerita tentang orang-orang soleh adalah salah satu daripada tentara-tentara Allah Ta'ala yang dengannya akan dikuatkanlah keimanan orang-orang yang beriman. Maka mendengarkan cerita orang-orang soleh sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apabila kita jarang mendengarkan cerita orang-orang soleh, orang-orang yang telah mendapatkan kabar gembira dari Allah akan keselamatan dan kesuksesan mereka di dunia, terlebih-lebih di kampung akhirat, baik itu para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan selanjutnya para alim ulama, maka bagaimanakah keimanan akan meningkat di dalam hati seseorang? Mendengarkan cerita-cerita mereka akan mendatangkan kesemangatan dalam beribadah. Karena faktor yang akan mendorong seseorang dalam beribadah adalah tingginya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang wajib kita yakini dan kita dengarkan daripada mukjizat dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bahwasanya beliau memiliki keistimewaan dan mukjizat yang mana mukjizat tersebut telah nampak walaupun sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Sebelum beliau berumur 40 tahun, maka beliau mengetahui bahwasanya di sana ada dinamakan dengan irhasat. Jadi bahasa tauhidnya, kalau sesuatu yang di luar akal manusia setelah Nabi itu dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun, itu namanya mukjizat. Sebelumnya dinamakan irhasat. Ini hal-hal yang keluar daripada akal pikiran manusia. Di antaranya adalah salamnya pepohonan dan juga bebatuan yang tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan di Mekah dahulunya, melainkan Nabi akan mendengar batu-batu yang dilalui oleh beliau dan pepohonan, maka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, berucap salam
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang badui, seorang orang kampung datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di tangannya itu ada dhab. Dhab itu biawak ya. Kalau biawak di Arab itu di padang pasir itu ya bisa jinak. Kalau di tempat kita nih bisa digigitnya kita biawak di sini. Dan juga biawak di tempat kita ini haram, tidak boleh dimakan karena dua alam. Biawak yang dimakan oleh sahabat di hadapan Rasul dan Nabi tidak melarangnya itu adalah biawak padang pasir. Satu alam saja, itu hukumnya halal dalam mazhab Syafi'i. Maka Nabi menawarkan kepada si badui tadi, orang kampung ini, untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Maka dia mengatakan, siapa yang bersaksi untuk apa yang kau ajak aku kepadanya wahai Muhammad? Nabi mengatakan, itu biawak yang ada di tanganmu itu. Maka Rasulullah menanyakan, wahai biawak, kepada siapa engkau beriman? Maka biawak tersebut dengan izin Allah, dengan bahasa Arab yang fasih, aku beriman kepada Allah yang tiada Tuhan selainnya. Kemudian, apa yang kau bersaksi atas diriku ini? Kata Rasulullah bertanya kepada biawak tadi. Orang tadi itu keheranan. Di tangannya ada seekor hewan, biawak berbicara dengan Nabi SAW. Apa engkau pandang terhadap aku wahai biawak, wahai dhab? Kata Rasulullah. Maka biawak tadi mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka seketika itu orang badui tadi pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nah, dalam suatu perjalanan safar beliau berjumpa juga dengan seorang Arabi, seorang badui. Maka Nabi bertanya, wahai fulan, tidakkah aku ajak engkau kepada suatu yang baik? Dia mengatakan, apa baik itu? Nabi mengatakan, Islam. Apa itu Islam? Mengesahkan Allah yang satu saja, dan juga beriman bahwasanya aku adalah utusan Allah. Maka orang badui tadi mengatakan, apa yang akan bersaksi atas kerasulanmu wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan, itu pohon yang ada di situ. Maka dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pohon itu pun dengan akar-akarnya merangkak sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, wahai pohon, bersaksi atas apa terhadap aku engkau ini? Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kembali pohon tadi, akhirnya orang badui tadi kan setelah mendengar daripada dua kalimat syahadatnya, pohon itu akhirnya pun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemuliaan Nabi SAW, mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini jangankan mukjizat, kadang-kadang karamat ini orang tidak percaya. Sebagian yang mengatakan itu adalah khurafat ataupun tahayul. Dalam ilmu tauhid, kalau mengingkari karamat seorang wali, hukumnya fasik. Tapi kalau mengingkari karamat yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, hukumnya kafir. Di antara karamat yang Allah munculkan kepada Sayyidatuna Maryam, yang mana ketika Nabiullah Zakaria masuk ke dalam kamarnya mendapati buah-buahan yang banyak, yang ketika itu bukan musim buah. Dulu nggak ada seperti sekarang, walaupun bukan musim buah. Seperti di Berau ini bisa aja impor dari Bulungan kan, bukan musim durian, bukan musim duku, bisa aja impor dari luar. Tapi di zaman dulu nggak ada. Kalau sudah nggak ada buah, nggak ada lah. Nah, ini juga di antara hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan alim ulama, bahwasanya Allah itu menumbuhkan buah-buahan sesuai dengan musim. Ada buah-buahan yang sesuai dengan musim dingin, ada buah-buahan yang sesuai dengan musim panas, sehingga makanan buah-buahan yang dimakan tersebut sesuai dengan jasad yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tapi karena sekarang produksi terus sepanjang tahun, akhirnya kesehatan manusia itu terganggu dengan makanan yang tidak sesuai dengan telah yang disunnahkan Allah Ta'ala. Seperti ini semangka kan, ini kalau musim panas. Sekarang kadang-kadang musim dingin ada juga semangka. Padahal kan badan ketika musim dingin memerlukan sesuatu yang hangat. Nah, ini seperti daripada sunnatullah azza wa jalla. Nah, ketika itu Sayyidatuna Maryam
Ketika Nabiullah Zakaria masuk ke kamarnya mendapati buah yang banyak. Oh, bukan musimnya kok banyak buah ini. Bahkan buahnya tidak seperti biasanya. Size-nya besar-besar. Maka Sayyiduna Zakaria mengatakan, "Anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kau dapat buah-buahan ini?" Maka Sayyidatuna Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Makanan ini datang dari Allah. Keramatnya Sayyidatuna Maryam. Maka mengingkari keramat yang dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah kufur, akan keluar, membuat seseorang keluar daripada agama Islam. Maka hal-hal yang seperti karamat ini apabila muncul dari seorang nabi dinamakan dengan mukjizat ataupun dinamakan tadi dengan irhasat. Di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan tatkala sahabat sudah kehabisan bekal, tidak ada minuman lagi, cari sana cari sini, maka Nabi memanggil. Setelah mendengar bahwasanya sahabat-sahabat ingin berwudu mau salat enggak ada air, akhirnya dihadapkan kepada Rasulullah sahabat-sahabat dengan penyimpan air mereka, girbah ini yang pernah ke tanah Arab ataupun seperti ke Hadramaut pernah lihat tempat penampungan air yang terbuat dari kulit kambing, itu namanya girbah. Zaman dulu tidak ada kulkas, jadi kalau sudah disimpan di dalam tong kulit kambing itu tidak berbau, itu airnya akan menjadi dingin. Sepanas cuaca luar apapun di dalamnya akan dingin. Subhanallah, dengan kuasanya Allah. Akhirnya mereka membawa air yang tinggal sedikit dalam girbah-girbah mereka ini. Maka Nabi mengatakan, coba dekatkan, mana air yang ada tadi. Kemudian beliau pun meletakkan telapak tangan beliau ke air tersebut. Maka para sahabat melihat dari celah-celah jari jemari Nabi itu keluar air. Sampai air itu banyak. Dalam riwayat 3.000, dalam riwayat 5.000. Semua sahabat dengan keberkahan air yang keluar dari jemari Nabi SAW bisa berwudu, bisa mandi dan juga hilang hausnya. Subhanallah, dengan mukjizat Nabi SAW. Sehingga alim ulama sepakat air yang paling suci, air yang paling mulia di sisi Allah adalah air yang keluar di antara jari jemari Nabi SAW. Kemudian derajat kedua air Zam-Zam. Derajat ketiga adalah air yang langsung dari sungai. Karena air yang langsung dari sungai ataupun dari laut itu jauh dari syubhat. Kalau air sudah dalam tempat-tempat lain ini ada sedikit unsur syubhatnya. Tapi kalau langsung dari sungai, sehingga orang terdahulu itu kalau minum langsung dinamakan dengan qura'. Qura' itu dengan apa? Dengan tangan minumnya. Enggak pakai gayung juga, karena gayung juga ada unsur syubhatnya. Mungkin ini bukan punya orang lain. Kemudian banyaklah statusnya di gayung tadi, di cebok ini. Tapi kalau minum langsung dengan tangan, ini namanya qura'. Ini diantara sesuatu yang disenangi oleh para salafus saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah daripada mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap hal-hal yang mukjizat tersebut menambahkan keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Haruslah kita meyakini bahwa hal tersebut adalah wujud adanya. Yakin, jangan sampai kita senantiasa menggunakan logika. Sebentar logikanya gimana? Masuk akal kan dan masuk akal kah? Islam itu datang bukan dengan akal tetapi dengan nakal. Bukan nakal ya, nakal ini kalau bahasa kita, nakal itu naqlun. Bahasa Arabnya ini riwayatan. Islam itu datang dengan riwayat, dikhabarkan ini, dikhabarkan ini. Dan alim ulama mengatakan tidak ada agama yang sehebat Islam yang terjaga kemurniannya diriwayatkan oleh orang-orang yang pandai, orang-orang yang kuat ingatannya sepanjang masa dari zaman Nabi sampai saat ini. Al-Quran diriwayatkan, begitu hebatnya tidak ada orang berani menambahkan satu huruf ataupun mengurangkan satu huruf. Begitu juga hadis Nabi SAW, kesahihannya pun terjaga dari zaman beliau pertama kali mengeluarkan dan melafazkan hadis-hadis tersebut sampai zaman ini, terjaga kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah bacaan maulid yang kita bacakan tadi dan perkumpulan kita di tempat ini dengan niat untuk bersilaturahmi satu dengan yang lain, terlebih khusus kepada sahibul bait. Mudah-mudahan Haji Umar diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala dalam usahanya, anak-anak beliau diberikan keberkahan, jadi anak yang soleh dan solehah. Telah dimudahkan Allah beliau untuk berangkat ke kota Aulia di Tarim,
dalam beberapa hari di sana, masya Allah, anak beliau pun sudah memondok di sana. Yang tadi namanya Dilsyad diganti nama dengan Rasyad, ya. Mudah-mudahan doakan anak beliau menjadi anak yang alim, insyaallah, anak yang soleh yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan usaha beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang di dalamnya bukan hanya ada belian perdagangan, tetapi juga di dalamnya ada zikir, ada salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh beberapa salafus saleh, sering diceritakan oleh Habib Umar dan dinasihatkan kepada para orang yang berusaha bertoko ataupun memiliki tempat-tempat berjual. Beliau mengatakan, jadilah seperti tabi'in zaman dahulu. Tidaklah salah satu di antara mereka membuka tokonya sampai dia melaksanakan sholat 200 rakaat sunnah. Masya Allah. Setiap paginya sebelum dia membuka gerbang pintu dagangannya, tokonya, melaksanakan 200 sholat sunnah, 200 rakaat. Sampai Habib Umar mengatakan, toko-toko zaman dahulu mengalahkan masjid-masjid di zaman sekarang, ya. Masjid mana yang di dalamnya ada sholat 200 rakaat, ya. Paling orang sholat ba'diyah, qabliyah pulang. Ini toko terdahulu di zaman tabi'in, sebelum dibuka 200 rakaat dulu di dalamnya. Ya, minimal dalam setiap usaha kita, baik di toko, di kantor dan sebagainya, mulakanlah dengan 2 ataupun 4 rakaat di awal hari. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, salatlah untukku di awal hari 4 rakaat, niscaya sepanjang hari itu akan aku cukupkan untukmu, kata Allah. Biasanya kalau orang sudah memiliki kesibukan, baik itu kesibukan dengan berdagang, kesibukan di perusahaan, kesibukan di pemerintahan dan sebagainya, banyak laporan-laporan yang harus diselesaikan, banyak kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Itu kuncinya adalah 4 rakaat di awal hari. Kalau kita laksanakan itu, niscaya kerjaan-kerjaan kita di hari tersebut akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, apabila dia membaca surah Yasin di awal hari, maka Allah akan menunaikan seluruh hajatnya di hari tersebut. Apa saja program schedule hari ini, ingin ke sini, ingin ke situ, ada meeting ini, ingin meeting itu, ingin ketemu ini, ingin ketemu itu, dengan bacaan Yasin di awal harinya, semua akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah usaha dunia kita dijadikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kita menempuh jalan dalam beribadah dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya, mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, dan kita tutup bersama-sama dengan membaca doa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa ashabihi syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.